dalam bahasa Indonesia terkait dengan materi artikel. Di dalam artikel itu sebelumnya kalian sudah paham? Kalian sudah mendengarkan apa itu artikel? Sudah. Oke. Artikel itu kira-kira apa itu artikel? Sidik yang tahu. Artikel itu apa kira-kira? Baik, sebelumnya kita respon kalian semua dulu bahwa kalian pernah tidak menyampaikan pendapat? Pernah. Baik. Pendapat itu disampaikan dengan dua cara. Yang pertama menggunakan lisan, yang kedua menggunakan Lisan. Baik, kali ini kita akan membahas lebih rincinya bagaimana kita menyampaikan pendapat dalam bentuk tulisan. Nah, tulisan itulah yang disebut dengan artikel. Ya, tulisan itulah yang disebut dengan artikel. Opini. Bagaimana pengertian opini? Sudah mendengarkan kata opini yang sudah kita pelajari sebelumnya? Sudah. Opini itu apa? Pendapat. Bagaimana contoh opini? Berikan salah satu contoh dulu. Apa kira-kira? Menurut saya, Ya, silakan. menurut saya jika setelah kita mempunyai lapangan basket, mungkin kita bisa membuat klub basket dan itu akan membuat sekolah kita akan lebih maju. Baik, itu salah satu contoh dari Opini atau pendapat. Yang jelas untuk diketahui bahwa yang kita pelajari terkait dengan opini itu tentang pendapat seseorang yang disajikan melalui tulisan. Semua kita boleh menyampaikan pendapat, semua kita boleh menyampaikan gagasan atau pendapat dari sebuah tulisan. Tulisan itulah yang disebut dengan artikel. Udah Bu, sampai di situ. Untuk pemahaman kita lebih lanjut lagi terkait dengan opini atau artikel, opini yang terdapat dalam artikel, kita akan berikan sebuah lembar kerja untuk peserta didik seperti biasa yang sudah kita lewati bersama. Kita berikan sebuah gambar nantinya yang berkaitan dengan pembahasan kita pada hari ini. Nanti saya akan jelaskan masing-masing maksud dan tujuannya. Namun sebelum itu, coba kita sama-sama membagi kelompok. Kita bagi kelompok menjadi 4 kelompok. 4 kelompok. Jumlah siswa ada 19. Berarti bagi sama-sama 5 orang. 4 ya. 4 orang. Ada yang 4 orang nantinya. Ya? Kita minta kita buat menjadi 4 kelompok. Masing-masing kelompok itu beranggotakan 5 orang. Namun satu ada yang beranggotakan 4 orang. Boleh kita bagi kelompok sekarang ya? Boleh. Yang menentukan saya sendiri atau kalian? Saya ya? Satu, kelompok 1. Lalu Rifki Adenan, Rian, terus Siti Zainaba, Zohri, terus Fajar Sidik. Muhammad Sidik, ya. Budi dan Iqbal. Selanjutnya Anisatul Asfiya, Jadilatul Mutmainnah, terus Muhammad Abdul Sabur, Bayu Abdul Saputra, terus itu sudah 5 kelompok 2. Terus yang kelompok ketiga 1 Vanessa Hadijatus Solihah, terus Ahmad Kasman Walda, Jastiadi Rizal Khairi, Ayu Yohanis. Sudah berapa? 4 ya? Oke. Sisanya tinggal berapa? 5. Siapa yang masih belum disebut? Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Yang 5 orang ini pilihan kelompok ke-4. Oke, masing-masing kelompok coba atur tempat posisi duduknya masing-masing.
kelompok, masing-masing kelompok itu ada 5 orang. Nah, nanti kita minta untuk kerjasama yang baik supaya kalian bisa menyelesaikan apa yang diminta dalam lembar kerja tersebut. Nah, untuk sebagai bahan yang pertama perlu diperhatikan ada beberapa hal yang kita perhatikan di dalam membuat sebuah artikel. Yang pertama itu adalah struktur artikel tersebut. Struktur artikel tersebut ada 2. Yang pertama pendapat, gagasan yang disampaikan. Yang selanjutnya penegasan ulang. Ada berapa? 2. Pertama pendapat yang disampaikan. Yang kedua penegasan ulang. Itu yang 2 tersebut. Lalu yang selanjutnya yang kedua argumentasi. Argumentasi itu sama halnya dengan pendapat. Namun di dalam penjelasannya dalam kita berargumentasi itu tentu kita harus menyampaikan apa yang kita sampaikan itu betul-betul kuat alasannya di dalam memberikan alasan atau argumentasi kepada seseorang untuk meyakinkan bahwa apa yang kita sampaikan itu dapat diterima oleh orang yang membaca pendapat kita tersebut atau argumen tersebut. Yang selanjutnya gaya bahasa. Gaya bahasa di dalam artikel itu perlu diperhatikan. Gaya bahasanya ya sifatnya populer. Sifatnya populer. Bagaimana sifat populer itu? Gaya bahasanya tidak bertele-tele. Nah, namun mudah dipahami oleh si pembaca. Singkat, padat, jelas. Itu yang disebut dengan gaya bahasa yang ada di dalam artikel tersebut. Sebab apa? Orang akan membaca pendapat-pendapat kita, argumen-argumen kita di dalam sebuah artikel tersebut. Nah, jika bertele-tele, orang akan menjadi tidak selesai membacanya nantinya, gitu ya. Jadi harus dibuat secara ringkas, padat dan jelas. Baik, itu sudah disediakan lembar kerja. Lembar kerja itu ada arahan-arahan di situ. Coba di bagian yang pertama 1, yang nomor pertama apa katanya di situ? Tujuan pembelajaran kita apa dulu di situ? Menulis opini dalam bentuk artikel dengan mengerjakan unsur artikel. Iya, itu yang menjadi tujuan kita. Yang pertama, kegiatan pertama di situ apa? Mengamati gambar-gambar yang berbeda dan isu-isu yang terjadi di dalam masyarakat. Berarti kita mengamati. Apa yang akan kita amati? Gambar tersebut. Yang kedua, apa di situ? Mengungkapkan pendapat dengan gambar yang berbeda dan isu dari masyarakat. Mengungkapkan pendapat, berarti disitulah kita menyampaikan argumen. Ya, di situ. Yang ketiga, Diskusikan dengan kelompokmu untuk menyusun opini terkait dengan salah satu gambar yang diberikan di bawah. berarti kita harus memilih salah satu gambar. Diskusikan dengan kelompokmu untuk membuat sebuah artikel atau opini terkait dengan gambar salah satu, terserah mana saja kau ambil. Itu ada 3 pilihan gambar, ambil salah satunya sebagai sampel untuk dijadikan sebagai bahan untuk membuat opini. Gitu ya? Itu ya. Berarti kita ulangi sekali lagi. Yang pertama di dalam artikel itu adalah yang pertama gagasan atau pendapat itu. Argumentasi kita itu harus kuat supaya orang dapat yakin, lebih menerima, gampang diterima pendapat kita, argumen kita oleh orang yang membaca tersebut. Yang ketiga, perhatikan gaya bahasa. Gaya bahasanya itu harus singkat, padat dan jelas. Paham? Kira-kira ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, bila sudah jelas, sudah disediakan itu lembar kerja. Diskusikan dengan kelompokmu untuk menyelesaikan sebuah tugas yang diminta di dalam lembar kerja tersebut. Silahkan buat artikel ya terkait dengan gambar yang ada dalam lembar kerja tersebut. Terima kasih. Kami kasih kesempatan, saya akan kasih kesempatan untuk menyelesaikan tugas itu. Terkait dengan hasil kerja kalian nantinya itu, kita akan minta perwakilan masing-masing kelompok untuk mempresentasikan apa yang sudah dibuat
lembar kerja